Yang kita hormati Bapak RT yang hadir, khususnya Bapak RT setempat, seterusnya Ketua Panitia Pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj beserta seluruh kepanitiaannya. Yang mulia para alim ulama, tuan-tuan guru cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pegawai-pegawai syara, khatib, imam, bilal qaum, bapak ibu para undangan, pemuda, pemudi, adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, sekaligus kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat setelah nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, yaitu nikmat panjang umur, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kemauan. Sehingga berkah dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, untuk yang kesekian kalinya kita bisa menghadiri suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak mungkin terjadi sesudahnya, yaitu peristiwa hanya terjadi pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa disebut dengan Isra dan Mi'rajnya junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan kita ini menambah ketakwaan kepada Allah, menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah, menambah hubungan silaturahim kita sesama ummah, dan menambah wawasan keilmuan kita di dalam beribadah. Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada barakahnya, ada ilmunya, untuk kita jadikan sebagai pedoman, untuk kita jadikan sebagai bimbingan, untuk kita jadikan sebagai modal dan bekal kita di dalam menjalani kehidupan yang fana ini menuju kehidupan yang kekal abadi. Kita juga minta, mohon, munajat dan doa kepada Allah, semoga Allah nantinya di hari kemudian akan mempertemukan kita dengan baginda Rasul, lalu beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi pembawa acara protokol menyebut Ustadz Akhyar dari Pangkal Duri. Betul? Ya. Pangkal Duri itu adalah kenangan masa lalu. 3 tahun sejak 2019 saya sudah pindah Kuala Tungkal. Cuma 2019 masih bolak-balik karena saya ngajar di pondok sana. Pas 2020 saya istirahat ngajar, kemudian saya ambil keputusan saya tinggal Kuala Tungkal ngajar pensiun dini. Jangan cuman pegawai PNS pensiun, swasta pun juga pensiun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu peristiwa yang wajib kita percayai, wajib kita imani, wajib kita yakini adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra-nya wajib kita percayai, Mi'rajnya pun wajib kita percayai. Sebab ada sekelompok Islam yang disebut dengan Islam Mu'tazilah, hanya percaya dengan Isra, tidak percaya dengan Mi'raj. Ketika diceritakan bahwa baginda Rasul melakukan suatu perjalanan di waktu malam,
mulai dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju ke kota Palestina di Masjidil Aqsa. Ketika cerita ini diceritakan, mereka itu percaya, sebab menurut mereka ini masih masuk akal. Tapi ketika diceritakan baginda Rasul melakukan perjalanan yang disebut dengan Mi'raj, mulai dari Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tingkatan ketujuh. Tingkatan yang ke-8 namanya Sidratul Muntaha, ke-9 Mustawa, ke-10 Aras dan Rab. Di salah satu tempat yang bernama Hadratul Qudsi, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Menurut mereka ini tidak masuk akal, mustahil, nonsen, istilah bahasa Kalimantannya impossible. You understand? You understand? Maka Bapak Ibu, kita di zaman sekarang ini hati-hati. Syekh Muhammad Arsyad di dalam kitabnya Tuhfatul Raghibin ada menjelaskan, "Sataqriqu ummati ba'di salasan wa sab'ina firqah, kulluhum finnari illa wahidah." Faqila, "Wa matilkal wahidatu ya Rasulullah?" Faqala, "Allati ana 'alaiha wa ashabi." Ada hadis baginda Rasul. Nanti kata baginda Rasul, kalau saya sudah wafat, kalau saya sudah meninggal dunia, Islam akan pecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnari, na'udzubillahi min zalik. Seluruhnya kata beliau masuk neraka, illa wahidah, melainkan satu yang selamat. Faqila, wa matilkal wahidatu ya Rasulullah, satu golongan, satu kelompok itu yang mana? Faqala, allati ana 'alaiha wa ashabi. Kesimpulannya, Islam ahli sunnah wal jamaah, dan semua kelompok yang 72 mengaku ahli sunnah wal jamaah. Istilah produk masing-masing mengaku SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi yang mengetahuinya itu tidaknya kalau produk yang memakainya. Amun kadalawas rusak berarti lain SNI. Betul? Saya ceramah bahasa Indonesia apa bahasa Banjar? Ini Padang Banjar kan? Oh campur. Jadi kalau saya bahasa Banjar paham suku lain? Paham? Nah, mau paham bahasa Banjar aja. Cuman saya khawatir juga nih Pak Ain. Amun ulun bahasa Banjar Bugis Musia kada paham. Sebab ada bahasa antara bahasa Banjar awan bahasa Bugis hampir sama bunyinya. Bahkan ada nang sama bunyinya, tapi kada sama artinya. Dekna sama betuanna makadai ogina. Contoh, orang Banjar berjualan, datang orang Bugis, orang Banjar, beli apa bu? Orang Bugis menyahuti, beli gola. Paham berarti Banjar? Gula. Berapa bu? Sekilo bawang. Bingung Banjar. Tadi gula, kenapa maka tak bawang? Padahal kata-kata sekilo bawang tuh cuman sekilo aja. Tapi orang Banjar kada paham. Asalnya sekilo bawang tadi itu bawang sekilo. Tadi nuka gula, kenapa maka bawang? Bahkan ada bahasa Banjar Bugis mirip benar piah. Sembilang itu bahasa Banjar. Sembelang bahasa Ogi. Kalau sembilang ikan yang biasa di laut atau air yang payau, itu kalau tertusuk durinya 2 hari 2 malam ku menangis membayangkan. Tapi kalau sembelang
Ini yang biasa merayap di kalambuh pipijit. Berarti amun sembilang nyaman, sembilang mahong. Ada lagi nih, orang Bugis di kampung ulun itu biasa kalau lebaran haji, lebaran puasa tidak pernah ketinggalan pulut dimasak, dikukus, kemudian digabung, dicampur dengan santan kelapa, diaduk, lalu dicetak, dikumpulkan lagi, kemudian dibungkus. Di selat-selatnya ada penyelatnya, yaitu daun pisang. Setelah dibungkus ketat, lalu direbus. Setelah diikat, direbus sampai setengah hari. Orang Bugis bilang ini namanya adalah tumbuk. Weh, tumbuk na ogi sedak lade, tapi tumbuk na Banjara uwe mepedi lade. Tumbuk Banjar sakit, tumbuk Bugis nyaman. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai kadang-kadang kita ini selalu disalahkan. Ngapa tuh pembacaan Yasin malam Jumat tuh? Kada ada dalil. Bukan kada dalil, ada dalil. Inya kada suah tatamu dalil. Di dalam kitab Tafsir Sawi juz yang ketiga halaman 317. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a surata Yasin lailatal jumu'ati asbaha maghfuran lahu. Barang siapa, inilah Bapak Ibu, sampai wah ini ulun belum menemukan jawabannya. Barang siapa? Ada kanan tahu? Barang siapa membaca Yasin malam Jumat, paginya Allah ampuni dosanya. Coba. Maka orang bahari para ulama itu malam Jumat membaca Yasin karena ada dalil. Tapi wah ini disalahkan, itu bid'ah, tidak ada dalil. Bukan kada ada dalil, ikam kada tatamu. Yasin itu luar biasa. Yasin adalah hatinya Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Sesungguhnya setiap sesuatu itu punya hati, dan hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biha qira'atal Quran asra maratin. Barang siapa membaca Quran, barang siapa membaca Yasin sekali saja, maka Allah tulis, Allah catat baginya membaca Yasin tadi seperti membaca Quran 10 kali. Ujar siapa? Ujar Nabi. Kada percaya, takuni Nabi. Maka apabila pian ada pembacaan Yasin di sini, biasanya kan malam Jumat toh. Cuman kadang-kadang nang baca Yasinnya katujuh tuh nang tuha-tuha, nah anumannya kata piada itu di sana, di sana. Padahal Yasin itu sungguh sangat luar biasa. Di dalam kitab Tafsir Yasin dijelaskan, kitab Tafsir Yasin Hamamizadah, Yasin itu tidak dibaca, Yasin itu tidak ditafsirkan, melainkan penolak bala dan penolak berbagai macam penyakit. Jadi kalau Yasin sering dibaca, surangankah, berjamaahkah, penolak bala dan penolak berbagai macam penyakit. Aku ustadznya hendak kayak ke masjid baca Yasin, tapi aku kada bisa membaca. Kada usah pian itu merasa kada usah. Pokoknya tolak ke masjid, orang mau ambil Yasin ambil juga, orang membuka Yasin buka juga, walaupun halamannya kada sama. Orang hanya halaman 3 hidin 17 dah. Jadi gak kawan apa pak, maka lain halamannya, lain cetakannya bunga lain. Ada 3 macam yang dilihat dapat pahala. Yang pertama melihat Ka'bah. An-nazar ilal Ka'bati ibadah, wa man nazara ila al-Ka'bati imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Memandang kepada Baitullah Ka'bah itu ibadah.
Berarti pian mun haji kena jangan jauh-jauh pada Ka'bah. Amun jauh kada kelihatan kepala Turki cuman lagi. Wa man nazara ilal Ka'bati imauna wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa memandang kepada Ka'bah Baitullah karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Ini yang pertama. Yang kedua, memandang ulama. Tapi nang bojo-bojo ulama, amun ulama nih, amun ulama tuh pian tuh kayak gugung tungkal nang lain. Amun ulun nih ulama kada, ustadzin gua kada. Istilah bahasa Banjar tuh paling ustadzan, bau-bau ustadz lah, masih lumayan lah bau-bau ustadz ketimbang ustadz babau. Yang ketiga, nang dapat pahala di itu napa? Ma'itih Quran. Maka ibu-ibu yang dibuncuk sana tuh, apabila baca Yasin khususnya dan Al-Quran umumnya, walaupun hafal Yasin, walaupun hafal Al-Quran, paling bagus ma'itih. Ini bagus nih hidin tadi ustaz tukang baca Quran. Walaupun mungkin sudah hafal tapi hidin ma'itih. Sebab kenapa Pak Bu? Membaca Quran sambil melihat, pahalanya membaca dapat, melihat dapat. Bahkan ketika menyaring, telinga juga dapat pahala. Maka bagi bapak dan ibu, Pak Ustadz, ulun Ustadz teh kada kawat lagi baca Yasin. Kenapa? Kada bisa melihatkah? Kada bisa baca. Adalah caranya supaya ulunnya kawat dapat pahala Al-Quran. Ada. Kayak apa caranya? Ambil wudu, ambil Al-Quran, menghadap kiblat. Buka Al-Quran, itih tulisannya. Walaupun kada bisa membaca, dapat pahala melihat. Malah nangka ini lakas khatamnya ketimbang membaca. Sawat 5 kali kita buka 3 lembar berapa dah? Sadaqallahul azim. Lagi. Nah, jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, di langit yang pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit yang ketiga dengan Nabi Yusuf. Keempat dengan Nabi Idris. Kelima dengan Nabi Harun. Keenam dengan Nabi Musa. Ketujuh Nabi Ibrahim. Yang kita bicarakan pada malam ini, pertemuan baginda Rasul itu dengan Nabi Adam. Kasihan bibinian di belakang telingok. Hujankah? Hujan. Waktu Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam, beliau tidak tahu kalau itu adalah Nabi Adam. Dilihat oleh Nabi Muhammad, Nabi Adam tuh menoleh ke sebelah kanan, mecawa maka dia ogina, tatawa tak kurihi. Mengoleh sebelah kiri, menangis materi tak kuringsing. Ujian malaikat Jibril, pian tahulah itu tadi itu siapa? Oh, itu tuh nenek moyang engkau Nabi Adam. Kenapa ulun itihidin itu menangis, tatawa menoleh sebelah kanan, tak menangis ke sebelah kiri? Ujian malaikat Jibril, waktu Nabi Adam menoleh ke sebelah kanan, diperlihatkan anak keturunannya masuk surga. Hidin sanang himung bahagia. Tapi waktu diperlihatkan umatnya sebelah kiri, keturunannya masuk neraka yang di sebelah kiri, beliau menangis. Nabi Adam suah betakun awan Allah, ya Allah, dari 1000 keturunan ulun berapa nang masuk surga? Allah menjawab, wahai Nabi Adam, dari 1000 keturunan ikan yang masuk surga cuman saikong umay. Nang 999 mana? Amun kada percaya, coba hiau ayu tinting Siti Badriyah undang di sini. Kira-kira ruangan kita nih
muatlah. Tapi amun pengajian kayak ini Pak, nang datang itu Pak. Mudah-mudahan kita yang satu nih, amin. Amin. Yang rabbal. Makanya ulun bapasang. Imbah sembahyang subuh, imbah sembahyang maghrib, jangan ditinggal wiridnya. Allahumma ajurni minan nar. Ya Allah, bebaskan ulun dari siksa api neraka. Kenapa wirid yang dibaca Allahumma ajurni minan nar, bebaskan saya dari siksa api neraka? Kenapa wirid yang dibaca bukan Allahumma adkhilni fil jannah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga? Kalau masuk ke dalam surga belum tentu langsung masuk. Jangan-jangan begenak dulu di neraka. Tapi amun bebas dari siksa api neraka pasti langsung masuk. Berarti imbah maghrib jangan ditinggal, imbah isya jangan ditinggal. Imbah maghrib jangan ditinggal, imbah subuh jangan ditinggal. Ujar Nabi, caya-caya kada-kadek. Siapa yang membaca imbah maghrib Allahumma ajurni minan nar, malam ini meninggal dunia, maka amun orang mati itu sakit pian. Amun pian kada percaya mati sakit, mati ha. Nabi Muhammad waktu dicabut rohnya sampai di dada, beliau berucap kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma asadda mararatal maut. Cakap bahasa Banjarnya, we sakit deh malaikat Jibril mati, we mapediladet na mati, mapedilade sakit mati. Amun pian kada percaya coba hates mati. Nabi kada salah dijamin surga, amun ada salah diampuni, masih dirasakan sakit. Kenapa orang yang sehebat Nabi Muhammad masih di batukan? Mungkin tabatukan taitehi na pangna. Weh bahamburan luar biasa panitia malamnya. Ulun tadi hendak menggatuk kedua nih sebab busia-busia bertambah batuk. Sebab mentamakan indahna maka ulun 2-3 hari batukan piannya. Hendak merasai napa nak kayak bantal segi 4 nih. Lain bulu je. Apa balik pisang kan apa martabak pisang. Itu ada anunya, ada napa ngarannya nih. Minyaknya busia. Cuman ini niat mendua nang wadah kada bebuka agen siapa? Kadang ngalih-ngalih kena bungkusakan. Batokan nah. Hendak mati kau ulun malam nilai. Tapi ada riwayat ya. Ada orang meninggal dunia itu tersenyum tak kurehing. Kenapa? Kadang-kadang Allah itu memperlihatkan kehebatannya kepada hambanya. Seorang hamba ada yang dirasakan tidak merasa sakit mati. Apabila dia matinya bakalan baik, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril membentangkan sayapnya. Maka dilihatlah di situ surga dan kenikmatannya. Memandang itu semua, rasa sakit ada, tapi hilang dengan lezatnya memandang surga. Ujar ulama, perbandingannya seperti di zaman Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf, ibu-ibu ngiris tangan tidak merasa sakit. Kenapa? Lezatnya memandang, nyamannya melihat Nabi Yusuf. Hilang Nabi Yusuf, hanya ada sakit. Seperti itu mudah-mudahan kita, amin. Untung Nabi Yusuf ini cuma ada zaman bahari saikong. Caka ada zaman wahine, Nabi Yusuf kak itu bungasnya. Kasihan bibinian. Sedang bahunda meiteh Yusuf sok tatumbur. Sedang membalah pinang taiteh Yusuf tatatak. Di kampung ulun buju sewah kejadian subuh bibine tatarawan imbas sembahyang subuh membalah pinang. Maklumlah ndak ada kadep sekalinya tatatak telunjuk. Begagayagap mencari telunjuk nah.
mata bakunang-kunang, awak gelitiran, alhamdulillah tetamu. Sambungai ambilan napa ngarannya nih kain nah diikat, setelah 2-3 bulan dibuka tabalik kokoknya. Imbaham ngalih mencuil, amun kita kan mencuil nyaman nah, amun koko di sini terpaksa mencuil nah. Paham juga kah? Astagfirullahalazim. Kada paham. Muka itu kada usah bahasa Banjar. Kada bahasa Banjar permintaan panitia pulang. Ya Allah, sakit. Makanya Bu, kalau ada yang mau meninggal dunia tetangga, itu tolong dibantu. Kayak apa dibantu? Bacakan surah Ar-Ra'd. Manfaat dan hikmahnya apabila ada yang mau meninggal dunia, dibacakan surah Ar-Ra'd, insya Allah tidak merasa sakit. Dibacakan surah Yasin, mudahan tidak merasa haus ketika dicabut rohnya dan ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Barang siapa yang meringankan sembahyang, maka dia ogi nadek nama sempajang. Allah memberikan 15 macam siksaan kepadanya. Salah satunya waktu mau meninggal dunia dia sangat kehausan. Seandainya air yang ada di dunia ini dikumpulkan, mulai di laut, di sungai, di drum dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam mulutnya, rasa sakit itu kada akan hilang. Disitulah iblis berpada, ayo handakah banyu, handakah banyu, handakah uja iblis mun handak padahal Nabi Isa anak Tuhan. Orang dalam keadaan kehausan, akhirnya hendak juga asan ulun tadi banyu putih habuk. Panitia luar biasa. Ini teh telur kah? Dasa nyaman pada banyu putih. Kada percaya di pada akan si Dinta. Dasa nyaman pada banyu putih. Dah. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada hadis baginda Rasul nih. Ittala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Aku melihat, kata baginda Rasul, di dalam surga ternyata paling banyak penghuninya orang miskin. Miskin ekonomi, miskin finansial, miskin susah dari segi harta, tapi tapi alhamdulillah itu kaya dari segi iman dan amal. Maka pesan ulun kepada pian, maraha kita hidup di dunia ini susah. Sebab sesusah-susahnya hidup di dunia ada batasnya. Kapan? Paling 80 tahun. Sebab kalau kembali kepada hadis baginda Rasul, usia umatku baina sitina wa sab'in, antara 60 dan 70. Lewat pada itu kebanyakan LALI, lali. Biarlah. Ibu, saya sering sampaikan dengan jamaah ibu-ibu yang lain. Marah laki kita buai bagawi kayak tunah. Marah aja. Tapi halal. Sebab kenapa? Ada pekerjaan yang dilihat oleh manusia, dipandang oleh manusia hina, padahal di sisi Allah dia mulia. Karena Allah memandang bukan dari segi pekerjaan, Allah memandang bukan dari segi penghasilan, tapi yang Allah pandang adalah dari segi keimanan, keimanan dan ibadahnya kepada Allah. Untuk apa kita hidup di dunia kaya, dilihat oleh manusia penghasilannya luar biasa, mewah nampaknya, tapi di sisi Allah itu adalah sangat hina. Marah laki kita begawi nah. Ngapa toh? Mengojek tidak apa-apa. Al-ibadatu asharatu ajza, tis'atun minha fi talabil halal. Ibadah itu ada 10 bahagian, 9 bahagian ada di dalam mencari rezeki yang halal. Inna minaz zunubi zunuban,
la yukaffiruha salatun wala saumun wala jihadun ila sa'i 'alal 'iyal. Sesungguhnya ada beberapa dosa yang dosa itu tidak dihapus oleh Allah karena rajin salat, tidak dihapus oleh Allah karena rajin puasa, tidak dihapus oleh Allah karena rajin jihad, tapi dihapus oleh Allah karena susahnya mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Tuh, makanya marah. Wa talaqtu fil nari fawajadtu aksara ahliha al-aghniya wan nisa. Ujar Nabi kada percaya takuni hidin. Aku melihat di dalam neraka paling banyak penghuninya kujumpai adalah orang sugih dan bibinian. Nah, ujar bibinian Ustaz dia ada camah kami tahu dihantak kalau suara lakian. Ai kada desa ka itu. Padahal Pak Bu, kalau dihitung-hitung di mana salahnya banyaknya bibini nah. Bulan puasa rajin bini puasa pada laki. Bojong amun bini 3 hari kada puasa insya Allah dikadanya. Tapi amun laki 2 hari kada puasa insya Allah dikadanya. Bojong pengajian bibinian ngalihai. Makanya ulun karep memadakan amun bibinian khusus madakan pengajian inyang rapat sebila madakan siapa penceramahnya, napa bentuk makanannya, di mana acaranya, tambah nang kalima bentuk baju seragamnya. Inya bibinian tumun acara Maulid Isra Mi'raj 3 kali acara 3 tahun 3 kali ganti baju. Bukan macam kita lelakian kopiah duaannya sebuting hirang sebuting putih tujin putih pembagian jamaah haji. Amun ibu-ibu ya Allah kuning adalah Bu, saya tidak membutuhkan senyummu, saya butuhkan jawabanmu. Kuning adalah Bu jilbab putih hijau pink tahi lambuan. 3 kali undangan 3 kali ganti baju. Nang keempat jangan laki itulah kabu undangan hari ini kada napa dada baju. Inya penampilan. Makanya buai nih bulik nih takuni abahnya. Abahnya berapa nomor kopiah? Napa teh? Ulun hendak nukarakan kena ke pasar. Dohok lakinya membulaya kopiah kada tamu nomornya. Kayak apa hendak tamu nomornya 1995 nukar. Berapa tahun deh? Kita ini Pak Ai tanpa ikut peran serta istri dalam penampilan apa adanya kata orang Melayu. Iya. Ibu lah yang punya peran. Gantiakan baju, gantiakan kopiah. Nah, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kata begini Rasul tadi? Paling banyak masuk neraka ibu-ibu. Padahal pengajian kelompok Yasin paling banyak ibu-ibu. Kalau ada acara Maulid Nabi rajin bini pada laki. Di dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan likasrati asyanihinna li azwajihinna, karena bibinian itu masuk neraka banyak nang WANI awan laki. WANI. Napa tak? Wani. Inya waninya kada menombok kada. Cuman wani nantang. Nah, tapi lain bibinian sana kada nang ulun ceritakannya bibinian di Jepang sana. Kenapa pian Jepang tuh maka sugih? Karena doanya orang Banjar. Tanpa orang Banjar, Jepang kada punya nilai apa-apa. Kada percaya. Tuh sebelah sana orang sugih. Baruhan kenduri sekalinya napa? Bubur kacang. Padahal orang sugih, aruhan bubuk kacang, jadi tetangga sebelah Jepang sugih. Jepang nang sugih. Jadi Pak. Di sana pulang aruhan pulang, uangnya bisi mobil. Sekalinya aruhan apa? Lontong. Napa aja? Jepang nyaman. Jepang nang nyaman. Makanya Banjar tuh ya Allah luar biasa pian. Ulun karep memadakan orang Banjar tuh lah itu saking hebatnya. Amun makan pulut sakapal.
Orang Banjar, awan orang Melayu lain. Melayu nyamun makan jengkol, Banjar jering. Melayu kedua nih makan jering. Coba makan tapuntal, tapi Banjar. Ada orang berjualan sayur, datang orang Banjar. Oh yuk, adakah berjual pucuk pako? Orang Banjar tak. Amunnya Bugis adakah berjual, amunnya Jawa adakah berjual pucuk pakis? Han coba hebatnya Banjar. Paku dimakan, jaring dimakan, coba. Makanya orang Bali Banjar banyak yang jadi wali, walaupun kada sedikit yang jadi hantu. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, Allah mengalah kepada ibu-ibu, tidak mengalah kepada bapak-bapak. Ada hadis baginda Rasul, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha tadkhulu min aibabin sa'at min abwabil jannah. Perempuan itu cuman sembahyang 5 waktu. Perempuan itu cuman puasa di bulan Ramadan, tapi dia taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya hanya diberikan kepada suaminya, kada kepada laki-laki lain. Meninggal dunia masuk surga. Ujar Allah, Bu, silahkan pilih, hendak masuk surga yang mana? Pilih surang. Mana ada lelaki yang nangka itu nyamannya jadi bibini. Bahkan ulun ada mendengar Habib dari Palembang, bibini itu Bu Ai mencium tangan laki dapat pahala seperti mencium Hajarul Aswad. Kami lelaki ini hendak mencium Hajarul Aswad ke Makkah dulu, butuh biaya, butuh tenaga, butuh apa? Waktu. Tapi ibu-ibu di rumah mencium tangan laki kayak mencium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu artinya batu nang hirang, apalagi amun tangan laki dasa hirang badahulu. Pas benar. Suah kabu mencium tangan laki sabila. Hah? Sabila? Ayolah, paling raya haji. Ayo puasa. Nih bolik nih kenene cari laki. Abahnya kenapa? Hajarul Aswadnya abahnya. Papagian anak ke mana abahnya? Anak ke kabun. Hajarul Aswad abahnya. Sawat seminggu pian mamalakan itu laki pian bingung. Biniku ini buang perangai kah? Napakah? Cuman ulun takonin bo, pian amun di rumah mahiau laki siapa? Ayah kah? Bapaknya kah? Beb kah? Iyayang kah? Papa kah? Hah? Amun bupati kita Ustadz Anwar Sadat, 2 laki bini, bapak mama, wajar pajabet. Ujian nang Pak Bupati, mama, ada kegiatan ya hari ini? Ada Pak, ada pertemuan tuh dengan ibu-ibu PKK sekabupaten. Wajar, uang pejabat. Amun kita di sini gawian diparit pulang toh, nang bini manyungkil pinang, nang laki mangupik nih. Mama ada kegiatan yang hari ini? Ada Pak, mau nyungkilkan pinang Haji Ismail. Iya memberinya anjing nah hendak berak ada jadi hancat mendengar. Nang bini mangapung hak, papa ketinggalan kunci mobil Pak. Wajar bapapa. Amun kita papa penyabit ketinggalan Pak. Ada lagi nang aneh nih. Nang bini rambut bahaya banget kada berjilbab, nang laki bersalawang handap, baabi baumi, memberinya ada kanang babi baumi yang biasa-biasa saya bebo Pak ya di rumah muyak dah bahasa Banjar tak itu pakai abah mama bahasa Banjar cuman belagak betul. Iya, tak usah banyak belagak. Sama lah ibu-ibu sering saya sampaikan tuh. Kalau kita susah Bu Ayah, ada acara pengantinan di sini, kita orang susah,
Tak usahlah pakai gelang besar-besar, kalung besar-besar. Kenapa? Allah, kata kawan, paling yang 150.000 imitasi. Kalau mau bawa juga bawa ke Jambi, ke Palembang, tuh, ke Pekanbaru, ke Padang sana. Orang tak tahu. Weh, turun dari mobil, kata orang, weh orang kaya nih, weh. Mantap gelangnya. Macam halilipan besarnya. Mantap kalungnya macam ular tadung. Cuman kata orang Palembang, ngapa turun mobil mabuk? Nah, orang mau udah mabuk pian, jangankan naik mobil, cerita mobil aja mabuk. Iyalah, hanya cerita mobil malam 7 udah mabuk. Kita kok jadi orang sugih nih. Dah. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ampihan jam berapa? Hah? Umay jam 1. Tinggalkan buliknya. Ini hanya jam 10.22. Alarm ulun jam 22.39, itu pas 1 jam. Biasanya ulun ceramah cuma 1 jam. Berarti masih ada 17 menit. Bapak Ibu, untuk bahagia dalam rumah tangga, salah satu guru saya ada bapasan at-ta'awun, saling tolong menolong. Bini menolong laki, laki menolong bini. Bukan enak-enak jadi ibu rumah tangga tuh ya dah, Bu? Cepat menjawab. Pak, tolong diberi kepercayaan kepada istrinya. Bagaimana diberi kepercayaan? Kasih duit itu jangan kasih duit kayak menggaji buruh bangunan, pekerja bangunan. Per hari 150, 120, 100. Yang paling bagus beri kepercayaan istri. Apalagi punya kebun sawit, dapat 5 juta. Bu, nih 5 juta. Karena yang tahu barang itu siapa, Bu? Yang tahu barang siapa? Bu, saya tidak membutuhkan senyummu, saya butuhkan jawabanmu. Yang tahu harga barang siapa, Bu? Pedagang. Buktinya ibu kalau misalnya pergi belanja batakon lah pulang. Cuman kalau suami istri yang paling tahu adalah ibu. Makanya Pak, Nabi ada mengatakan 90% ekonomi itu ada di perdagangan. 90% itu rezeki ada di perdagangan. Makanya yang banyak sugih di perdagangan. Maka hendak lakas sugih buat berdagang. Bahagia ibu tetangga kutupang, 15 tahun berdagang kada sugih. Kayak panas sugih aman berjualan jambu. Coba berjualan mobil awan Honda, lakas tuh sugih. Bu, jangan suka membandingkan suami dewek dengan suami tetangga. Bang, ngapa? Berapa tahun sudah kita nikah? 15 tahun. Tetangga kita bang, 3 tahun setengah. Tengok bang gelangnya. Macam halilipan bang, baru 3 tahun setengah dia nikah. Tengok kalungnya. Macam ulang tadung. Seorang istri minta kepada suaminya. Resah dan gelisah hati suaminya, memikirkan keinginan istrinya, amal ibadah wajib dan sudah tidak terima. Syukuri apa yang ada. Perempuan itu ya Allah enak. Allah mengalah kepada ibu-ibu, tidak mengalah kepada bapak-bapak. Biarlah ibu cuma sembahyang wajib, tidak pernah sunat. Biarlah ibu cuma puasa di bulan Ramadan, tidak pernah sunat, tapi taat dengan suami, Allah ridha, dibandingkan malam tahajud tidak pernah ketinggalan, siang puasa Senin Kamis tidak pernah ketinggalan, tapi dengan suami iya. Apa mulai malam ini niatkan dalam hati, ya Allah, seluruh dosa dan kesalahan istri saya yang ada kaitannya dengan saya ampuni dan saya maafkan. Kenapa? Kalau istri duluan meninggal, tidak ada berurusan di hari kemudian dengan kita. Karena penghalang seorang istri masuk surga ada kaitan dengan suami. Ibadah luar biasa, mengalahkan suami. Tapi dengan suami iya.
Ada 3 kelompok manusia, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak. Padahal surga itu kata baginda Rasul perjalanan 500 tahun sudah tercium baunya. Contoh, surga letaknya di Pangkal Duri. Terserah saya lah, saya yang bikin cerita. Mahal, masalah buat lo. Dari sini ke Pangkal Duri perjalanan 500 tahun, tapi baunya surga sudah tercium. Yang pertama, ayyumma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi mabasin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja kata baginda Rasul minta cerai, minta talak, minta pisah kepada suaminya tanpa halangan syar'i. Lain kalau suami pemukulan, lain kalau suami tidak tanggung jawab, lain kalau suaminya alhamdulillah luar biasa, minta cerai. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja diharamkan oleh Allah. Maka bu, syukuri suami yang ada, yang penting hidup. Nah, salah paham. Hendak kaguring orang mate. Woi, hendak kaguring orang mate. Jangan cerita orang Banjarbahari. Salah paham judulnya. Nang bini dapat warisan 20 juta. Ini tahun berapa? Dah tahunnya bisa naik haji 20 juta. Suatu malam istrinya ngomong kepada suaminya, "Bang, ngapa? Rupanya lain Banjar nah. Aku dapat warisan dari orang tua aku 20 juta. Lalu kalau aku setorkan haji macam mana, Bang? Abang ikhlas dan ridha dah?" Kata suaminya, duit kau, dari warisan orang tua kau, aku tak mengganggu gugat, biarlah, setorkanlah. Alhamdulillah, Bahari kadada menunggu waktu. Sekalinya pas pelaksanaan keberangkatan ibadah haji besok, malam tuh malam penghabisan. Bang, besok aku akan meninggalkan abang seorang diri. Sebelum aku pergi, ada nak aku sampaikan dengan abang. Apa pula tuh? Aku minta ridha, minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Kau tak usah ngomong gitu, pokoknya aku sudah kumaafkan. Muyak deh bahasa Banjarnya. Pergilah. Kalau begitu kata istrinya, senanglah hati aku nih. Cuman satu lagi yang jadi masalahnya. Apa tuh? Kalau nanti aku sampai di Mekah, Madinah, abang minta belikan oleh-oleh apa? Tak usah. Kau balik selamat, itu kebahagiaan bagiku sudah. Tidak bang, pokoknya abang sebutlah. Aku tak enak kau tak belikan abang. Karena kau maksa, belikanlah aku cincin. Basinglah cincin tuh batunya apa. Yang penting asal jangan batu mata kucing bela. Kesepakatan apa? Batu cincin. Nah, ingat tahun 2019 sebelum Covid, istri banyak tengah malam kehilangan suami. Suaminya pergi bawa senter di tempat tumpuan batu. Nah, 2019. Naik tahun 2021. Nah, kalau kemarin lakinya ketujuan batu, bibinian pulang ketujuan kambang. Sampai bangun tidur bukan bikinkan kopi dan air, napa di harungnya kambang disiram. Bahkan yang nempel di punggung kelapa, Banjar apa ngarannya klokot, dibenam Bahari, sekalinya dihargai 50.000, ambil seorang naik. Yang paling hebat lagi Pak Ai, di televisi disebutkan situ ada kembang bunga sampai puluhan juta yang disebut dengan bunga janda bolong. Bunga janda bolong 10 juta, aku daripada janda bolong bagus janda asli. Nyata udah. Janda bolong namanya. 2023 awal heboh lagi. Bukan cuman kakanakan orang tua gituan, gua ada. Napa? Lato-lato.
Han tahuam kaina napanya pulang leh. Han. Bu, Pak. Kalau kemarin ada keluarganya diponis oleh dokter kena penyakit corona. Dimandikan juga kah? Dibungkus pakai apa entah? Disembayangkan di mana entah? Dikuburkan tempatnya mana entah? Tak usah kecil hati dan merasa hina. Kewajiban kepada yang meninggal dunia memandikan, mengapani, menyembayangkan dan menguburkan itu kewajiban yang hidup, bukan kewajiban yang mati. Kalau ada orang meninggal dunia dilemparkan ke laut, lemparkan ke hutan, tidak diselenggarakan jenazahnya, hina dalam kelihatan manusia, tapi waktu hidup di dunia dia taat kepada Allah, maka akan menanti di sana surga, akan menanti di sana kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan hotel masa kini. Suahlah kakak-kakak naik hotel masa kini, maka kasihannya karena naiklah. Jadi ini alhamdulillah COVID nampaknya sudah tidak ada. Oleh karena COVID sudah tidak ada, sudah aman nampaknya, kada usah sembahyang pakai masker. Hukumnya sembahyang menutup wajah di tempat yang sudah tidak lagi penyakit menular, hukumnya makruh. Ini ada dua laki bini masih gue di dalam rumah bermasker. Ujian laki, wah banyak pasang maskernya banyak. Ujian yang bini, kenapa nggak banyak bermasker kita sembahyang? Malam tadi kita di Kelambu bermasker lah. Hukumnya pakai masker begini nih. Makruh. Baginda Rasul pernah melihat sahabat ketika pakai selendang menutup wajah begini, kata Nabi, buka, perlihatkan wajahmu. Disinilah dalil para ulama bahwa sembahyang menutup wajah tanpa ada sebab hukumnya adalah makruh. Pakai masker begini makruh, kak ini batal. Untung am udah kada ada lagi penyakit corona. Amun ada, sibuk. Ya Allah. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jam berapa? 6 menit lagi. Perhitungan benar ustadznya bukan perhitungan. Kalau ulun lawas pian bulikan. Lebih sejam kuat pian. Ibu kalau saya lebih 1 jam tahan. Nah kalau ibu tahan bapak kuat aman lah tuh. Nah kalau ibunya tahan bapaknya tidak kuat macam mana dilanjutkan? Nah salah paham tak? Dah. Ini cerita tadi belum selesai lagi nih. Dah. Pas besoknya berangkat ke pelabuhan menuju Batam. Pada-padanya lambaian tangan sebagai ungkapan perpisahan, derayan air mata sebagai tanda kesedihan. Masing-masing di situ lambaian tangan dengan kata-kata, dah, doakan aku ya selamat mudahan. Dua laki bini tadi kata, oh manya, ingatakan malam tadilah. Nah, kenapa nih? Cicing. Tapi nya bepadah, kak ini orang pada-padanya sepelabuhan bungolnya nih ini disambat. Nah, makanya kita hati-hati kalau pergi Makkah, jangan umpat orang pada naik Makkah tuh yang penting jangan tumbang. Wah, nang jangan tumbang tuh orang bermain nang tinju. Wajib menuntut ilmu, hendak ibadah haji belajar manasik, hendak sembahyang belajar dulu. Ujar ulama, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatuhu wa in sadaqal haq. Siapa yang jahil kada hendak belajar tata cara wudhu dan sembahyang, lalu inya sembahyang kada sah sembahyangnya walaupun sembahyangnya bujur. Ya mohon maaf nih, ulun kalat mah ulang-ulang nih. Orang kadang sebelum ibadah haji mantap bagus, asyhadu alla ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu kapan diangkat telunjuk? Telunjuk luruskan dengan lutut. Lutut adalah bahasa Indonesia, bahasa Prancisnya lin tohot. Jari tangan
kiri dirapatkan, luruskan dengan lutut. Kenapa rapat? Supaya semuanya menghadap kepada kiblat. Tahiyat awal, tahiyat akhir seperti itu. Kemudian telunjuk sudah siap sedia. Kapan diangkat? Waktu illallah. Berarti amun tadahulu sah Jepang, cuman kurang afdal. Mana misalnya? Asyhadu alla ilaha illallah. Badahulu. Tadudi asyhadu alla ilaha illallah. Inya yang bagus toh. Yang makade ogina megalad pahalana. We melopolad pahalana. Siap sedia. Diangkat kapan? Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Jangan terlalu tinggi, turunakan. Cuman kadang-kadang ada waktu belum melaksanakan ibadah haji, mantap. Sekali bulik haji, no. Tapi Pak Ustadz di Mekah orang begoyang, yang begoyang tuh mazhab siapa? Imam Syafi'i menggoyang telunjuk tidak batal, tapi hukumnya makruh. Kenapa tidak batal? Asal telunjuk saja. Ini anggota kecil, yang batal anggota besar. Sehingga kalau kita misalnya gatal, tidak batal. Walaupun berulang-ulang, karena anggota kecil. Tidak batal. ETH nang diganggu. Nah. Yang batal mana? No. Nah, itu nang batal. Ini ada lagi nih. Ulun area itu diundang di salah tempat jauh, lain kabupaten, lain provinsi. Sembahyang sunat di Higa. Ulun tak ITH. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya membolak-balik seperti ini? Pun juga makruh. Maka kita disuruh belajar. Jangan tidak. Sebab dengan belajar itulah kita tahu kesalahan kita, tahu mana yang betul, mana yang salah. Yang jelas kata ulama, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i wa sholati lam tasihha sholatuhu wa in sadafal haq. Siapa yang jahil, tidak mau belajar tata cara wudhu dan sembahyang, lalu dia sembahyang, maka tidak sah sembahyangnya sekalipun sembahyangnya betul. Masih banyak yang ketika sujud kakinya tidak dilekuk. Maka dalam imam kita Imam Syafi'i, apabila kaki tergantung seperti ini atau terbalik seperti ini tidak sah. Mesti minimal ada satu yang dilekuk. 1 jam sudah, belum lagi, tambah sedikit. Minimal begini sah. Tapi kok tergantung. Yang paling banyak lagi nih, yang paling banyak no. Nah, berapa kali toh? Tapi Pak Ustadz, pakai celana tak bisa kok tadi tarik. Silahkan tarik, tapi diamkan dulu tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Diamkan dulu, hanya ditarik. Ini kada. Jam dinding jasiden. Awak umur hanya 40 tahun. Waktu berjalan tegap. Waktu berdiri tegap. Kenapa jadi imam? Lain orang tua. Umurnya 75. Hidin dasa berjalan kene. Berdiri kene. Sembahyang jen kene. Wajah dan pantas. Jangan dilusakan. Yang paling banyak lagi nih. Allah. Banyaklah kayak itu. Makanya Bapak Ibu sembahyang alangkah bagusnya di sini ada dikasih celana dalam walaupun kita pakai kain. Laki-laki tolong diingat sembahyang itu tolong diikat kainnya di atas pusat.
Kalau di atas pusat diikat, kancing baju lepas, waktu rukuk sujud tertutup pusat. Tapi kalau di bawah pusat dia ikat, kemudian rukuk sujud kelihatan pusat dari sini, batal. Karena lelaki kada boleh kelihatan di atas dan dari samping. Tapi kalau di bawah tak jadi masalah. Ada orang sembahyang di tempat yang tinggi, dia cuman pakai kain, tidak pakai celana. Kemudian sembahyangnya di langkau, tidak ada itu lapisan bawahnya. Ada yang lewat di belakang, nengok seperti ini, kelihatan sah sembahyangnya. Cuman yang nengok bungol. Makanya Pak, bagus kalau ada lagi celana di dalam, walaupun pakai kain. Innal arda la tusalli ala man shalla bisrawil. Sesungguhnya bumi sungguh memintakan ampun terhadap orang yang sembahyang yang memakai celana. Pakai kain, celana di dalam. Walaupun pakai kain tidak pakai celana tetap sah, tapi bagusnya pakai celana lagi. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau laki-laki cuma sembahyang pakai kain tidak pakai celana, turun naik turun tergoyang-goyang, sah dah sembahyangnya Pak Ustadz? Sah. Tapi itu Pak Ustadz tergoyang-goyang, itu kan anggota kecil. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.